Halo semuanya, apa kabar? Jadi kali ini aku mau membahas materi model-model pembelajaran, yaitu perbedaan model pembelajaran dan komponen-komponen lainnya. Nah, komponen-komponen lainnya itu apa aja sih? Komponen-komponen lainnya itu ada pendekatan, ada metode, ada strategi, dan teknik pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian dulu ya, pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran merupakan bentuk yang tergambar dari suatu proses pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Nah, jika diibaratkan, maka model pembelajaran itu merupakan bungkus dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, serta teknik pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini itu memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu sistematis. Yang kedua yaitu berbasis teori dan juga mencakup langkah-langkah dan juga tujuan yang nyata. Nah, jadi di dalam model ini itu dari langkah-langkah dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu dijelaskan secara merinci. Nah, untuk perbedaan dari model pembelajaran dan komponen-komponen lainnya seperti pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran akan saya jelaskan dengan menggunakan sebuah contoh. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah contoh dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus ada, yaitu diantaranya siswa diberi masalah yang nyata. Kan judulnya itu berbasis masalah, jadi siswa diberikan masalah yang nyata oleh gurunya, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu adanya presentasi. Di dalam pembelajaran berbasis masalah ini, yang menjadi tujuannya itu siswa menjadi tahu apa solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk pendekatan itu yaitu cara pandang umum dari suatu proses pembelajaran. Nah, di pendekatan ini itu ada dua, pendekatan student center dan pendekatan teacher center. Untuk pendekatan student center ini itu dimana si guru hanya sebagai fasilitator saja dan murid aktif mengemukakan pendapatnya di kelas. Yang kedua ada teacher center, dimana pembelajaran berpusat di guru. Nah, untuk strategi ini itu hanya sebuah rencana besar saja, di mana di dalam model problem based learning, siswa itu disuruh untuk berdiskusi dengan kelompoknya gitu, untuk membuat kelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, ini tuh hanya bagian besarnya saja ya, dengan menggunakan strategi kolaboratif, contohnya di dalam PBL ini. Dan kedua, yang selanjutnya ada metode. Nah, di metode ini itu pada proses pembelajaran problem based learning, kita akan menggunakan
metode diskusi. Nah, kan tadi di dalam strategi akan adanya diskusi kelompok. Jadi di problem based learning ini kita akan menggunakan contohnya yaitu metode diskusi. Nah, sebenarnya metode dan strategi ini itu bisa menggunakan metode yang lain gitu. Jadi berbagai metode dengan satu model. Modelnya satu tapi strategi dan metodenya itu bisa berbagai macam hal gitu. Bisa PBL lagi, bisa debat. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ada teknik pembelajaran. Nah, untuk teknik pada proses pembelajaran PJBL ini itu di sini kita akan mengambil contoh yaitu berpikir, mencari informasi, kemudian berdiskusi dengan kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas nanti. Nah, untuk contohnya untuk model kan tadi di akhir ada presentasi. Nah, di sini di teknik juga disertakan presentasi. Seperti itu. Ada satu lagi yaitu taktik. Nah, untuk taktik ini itu untuk taktik sebenarnya diserahkan kepada gurunya, karena taktik ini itu ciri khas setiap guru dalam menyampaikan materi. Misalkan ada guru yang senangnya bercanda gitu dengan muridnya di sela-sela kegiatan mengajar, kemudian ada beberapa guru yang misalkan menyertakan reward gitu, contohnya di setiap pembelajaran. Ini tuh taktik itu adalah ciri khas setiap guru dalam mengajar. Nah, penentuan model dan komponen-komponennya ini itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena di dalam penyusunan RPP ataupun CP ataupun ATP ataupun TP ini itu dapat menjadi rujukan untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Jadi misalkan pada hari ini itu si siswa itu guru ingin siswa bisa mencari informasi sendiri. Misalkan mata pelajarannya itu tentang bencana alam IPAS. Nah, pada saat perencanaan pembelajaran, karena ingin mencari pengetahuan sendiri, maka siswa dibebaskan untuk mencari bagaimana pola seperti apa yang kira-kira terjadi di alam pada saat gempa ataupun bencana alam terjadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bye-bye. End of flashback. Balik nih. Maaf, balikan nih. Nah, untuk atau untuk student center ini maaf. Jadi di mana I just had to let you know you're